Satu-satunya cara Tuhan bisa memperbesar kapasitas seseorang adalah ketika Tuhan mengizinkan orang itu menghadapi begitu banyak tantangan dalam hidup. Karena itu tahun 2025 bukan tahun yang tanpa tantangan. Tahun 2025 akan ada tantangan baru yang kita alami, yang diizinkan oleh Tuhan. Kami mengucap syukur untuk tahun yang begitu luar biasa. Bukan tanpa tantangan, tetapi penuh dengan pertolongan Tuhan. Dan kami percaya kalau 2024 diberkati, 2025 pun ada berkat, pertolongan, mukjizat, sesuatu yang baru dari Tuhan. Itu yang kami mau iman. Kau berjanji, kau memberikan pesan ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kami, di dalam gereja kami. Tapi biarlah sebelum kami menerima itu, kami mau siapkan hati kami. Biarlah kami mau buka hati kami mau diubahkan, kami mau ditegur, kami mau jadi lebih baik. Sehingga kami bisa mengalami semua yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk khotbah yang terakhir hari ini. Di hari terakhir dan kami mau mengakhiri tahun ini di rumah Tuhan. Kami percaya hari ini kami menerima berkat dari Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu yang tidak terbatas. Doa dari hamba-Mu, pada saat firman Tuhan ini disampaikan, setiap kami yang datang pulang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Puji Tuhan, puji Tuhan. Boleh saya dengar shalom Bapak Ibu Saudara? Belum semuanya, ini hari terakhir, saya mau saudara lebih semangat sekali lagi. Boleh saya dengar shalom? Tuhan Yesus kita baik, amin. Kasih tahu kanan saudara, Tuhan Yesus baik. Boleh gak lebih keras, hari terakhir, kasih tahu Tuhan Yesus baik. Coba cablek kirinya katakan Tuhan Yesus dahsyat. Dan berapa banyak percaya dia sudah terlalu luar biasa buat kita tahun ini. Bolehlah baik katakan tinggi-tinggi. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara di hari terakhir di tahun 2024. Doa saya di tahun 2025 ada banyak berkat-berkat baru buat saudara semuanya. Amin. Saya selalu suka untuk khotbah di akhir tahun. Karena di hari ini kita semuanya, hati kita penuh dengan sukacita. Karena kita sudah bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan selama 1 tahun ini. Dan banyak hati-hati yang juga tidak sabar untuk melihat apa yang Tuhan sedang siapkan untuk tahun 2025. Doa saya buat setiap jemaat GSJS, tahun 2025 adalah tahun yang penuh berkat buat saudara. Amin. Boleh kasih tepuk tangan dong. Kalau mau diberkati harus semangat Pak Bu, ya kan? Nah, setiap akhir tahun, saya sebagai gembala selalu memberikan kata untuk gereja kita. Dan kata ini bukan hanya dialami oleh gereja, tetapi kata ini juga dialami oleh setiap jemaat yang bersaksi selama gereja ini sudah berdiri. Kalau saudara sudah berjadi jemaat sejak tahun 2020, saudara akan tahu bahwa satu kata ini selalu saya sampaikan di akhir tahun. Saya sedikit mengulang ya, apa yang sudah Tuhan berikan kepada gereja kita selama tahun-tahun ini. Pada tahun 2020 ada satu pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan untuk GSJS. Dan boleh saya tanya, ada yang ingat nggak tahun 2020 pesannya apa? Oh, berarti jemaat baru semua ini saudara ya. Tahun 2020 Tuhan memberikan pesan yaitu promosi dan percepatan Tuhan. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3 apa? Promosi dan percepatan Tuhan. Saudara, pada saat Tuhan memberi itu kepada saya sebagai gembala, saya mengimani itu. Dan pada saat itu gereja kita baru mulai bulan Februari. Dan saya berpikir bahwa tempat yang baru di Pakuwon Mall akan menjadi saat di mana kita menerima percepatan dan promosi dari Tuhan. Tetapi yang saya tidak sangka dan semua orang tidak sangka adalah di Maret 2020 akan terjadi pandemi. Di mana semua gereja harus tutup, di mana tidak ada jemaat yang boleh ke gereja dan semuanya harus ada di rumah termasuk saya. Tetapi yang saya tidak tahu adalah Tuhan memakai apa yang dimaksud iblis untuk menjatuhkan gereja, justru Tuhan pakai untuk mempromosikan gereja Tuhan. Dan apa yang terjadi di tahun 2020 di tengah pandemi, Tuhan pakai gereja kita untuk menjadi berkat buat banyak orang. Dan apa yang terjadi tahun 2020, Tuhan lakukan percepatan dan promosi untuk GSJS. Boleh kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Pada tahun 2021 Tuhan kasih kata berikutnya, yaitu lebih baik. Ulangin sama-sama apa? Lebih baik. Tuhan memberikan pesan bahwa kita harus jadi lebih baik, termasuk gerejanya.
termasuk jemaatnya, termasuk saya sebagai gembala. Dan tahun 2021 kalau saudara ingat ada sebuah upgrade yang kita lakukan di gereja kita, bukan hanya dari segi alat tapi dari segi orang-orangnya. Saya menyuarakan itu kepada jemaat dan puji Tuhan banyak jemaat yang melakukan hal-hal lebih baik. Mereka mengalami berkat Tuhan. Tahun 2022 itu tahun yang sangat mengenang di dalam hati saya, yaitu Tuhan kasih satu kata yaitu Jireh. Jireh mempunyai arti Tuhan menyediakan. Ulangin sama-sama apa? Tuhan menyediakan. Wah, itu tahun 2022 dahsyat sekali. Dimana kalau saudara lihat di tahun 2022 Tuhan menyediakan begitu banyak pertolongan Tuhan. Dan itu dialami oleh begitu banyak jemaat Tuhan. 2023 Tuhan kasih kata waymaker. Tuhan yang membuka jalan bagi kita. Dan saudara selama 2023 Tuhan membuka banyak jalan untuk gereja kita dan untuk jemaat Tuhan. Dan saya bersyukur untuk kata itu. Tapi kemarin di awal tahun 2024, saya memberikan satu kata buat jemaat Tuhan. Ada yang ingat nggak? Di awal 2024 saya kasih kata tahun ini apa? Ini berarti jemaat semua mulai dari 2024 tengah, saudara ya. Yaitu tahun pemurnian. Ulangin sama-sama, tahun apa? Tapi di mana ada pemurnian, tapi juga ada pertolongan Tuhan. Saya menyampaikan di awal tahun bahwa tahun ini akan banyak yang dimurnikan hidupnya. Tetapi kalau kita berhasil dimurnikan, pasti kita akan lihat pertolongan Tuhan. Amin. Dan tahun ini, saya secara pribadi, saya nggak tahu dengan saudara. But me personally, gereja ini secara personally, kita melewati banyak proses pemurnian. Hati kita diuji. Aduh, kalau saya mau cerita semuanya Pak, nanti saya tambah viral Bapak Ibu Saudara. But I want to tell you something. Saya nggak perlu ceritakan semua kepada saudara. Tapi saudara harus tahu, kita melewati banyak pemurnian. Oh, hati kita dimurnikan. Cara pandang kami dimurnikan. Tetapi satu hal yang saya lihat, kemarin tanggal 24-25, Tuhan menyatakan pertolongan Tuhan untuk gereja kita. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Dan puji Tuhan, Tuhan sudah tolong kita. Dan bahkan sampai hari ini pun saya percaya ada pertolongan Tuhan buat saudara. Boleh katakan amin? Untuk tahun 2025 apa Pak? Saya sudah sampaikan kemarin di ibadah Natal. Kita buka Alkitab kita bersama-sama. Yesaya 43 ayat 18-19. Ini janji Tuhan buat saudara semuanya. Pegang kata-kata ini. Untuk tahun 2025. Kalau saudara pegang baik-baik, kau akan lihat tahun 2025 inilah yang akan kau alami. Kita baca dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Ya, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman apa? Berbakala. Ayat 19 boleh lebih semangat. 1, 2, 3. Ya, lihat. Hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kata yang Tuhan kasih untuk tahun 2025 buat saudara jemaat GSJS adalah all things new. Ulangin sama-sama apa saudara? Di mana Tuhan berjanji tahun 2025 Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru dalam hidup saudara. Dia akan buka jalan di padang gurun. Dia akan buka sungai di padang belantara buat saudara. Dan saya percaya, kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Dia akan membuat sesuatu yang baru. Dan saya sudah menyentuh itu di ibadah Natal kemarin. Saya akan sedikit mengulangi. Saudara, tanggal 24 Desember di malam Natal saya menyampaikan ada 3 hal baru. Pak, all things new. Tuhan membuat semuanya baru. Apa yang kita terima? 3 hal baru yang Tuhan sediakan. Kalau saudara ingat dari ibadah malam Natal. Yaitu yang pertama, dia berikan kita damai yang baru. Kasih tahu kanan kiri, kita damai ya. Yang kedua, kita diberikan pengharapan yang baru. Di mana pengharapan kita adalah Immanuel. Tahun 2025 engkau akan lihat penyertaan Tuhan nyata dalam hidup saudara. Dan satu hal yang saya lihat dari penyertaan Tuhan, kalau orang disertai Tuhan, apapun yang dia perbuat, dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Yesus. Ya, kasih tepuk tangan, jangan nanggung Pak Bu kalau mau berhasil, ya kan? Yang ketiga, hal baru yang Tuhan sediakan adalah hidup yang baru. Kita diberikan hati yang baru, pikiran yang baru, dan mulut yang baru. Lalu saudara, pada tanggal 25, saya sudah menyampaikan bahwa untuk saudara dan saya mau menerima hal yang baru, kita harus mau berubah. Kasih tahu kanan kiri, berubah. Ya, berubah apa? Yang pertama, pikirannya yang harus berubah. Our mind, pikiran kita harus berubah. Yang kedua, yang harus berubah adalah motivasi kita. Ayo di tahun 2025 motivasi kita harus benar. Yang setuju katakan amin. Motivasi saudara gak usah pembuktian diri. Motivasi saudara gak usah, supaya saudara jadi paling besar, paling no.
Motivasi kita harus kita jadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Dan yang ketiga harus ada perubahan arah. Kalau tahun ini arah hidup saudara menuju yang buruk, gak ada masalah. Percayalah tahun 2025 saat kita buat keputusan merubah arah hidup kita. Saya percaya kita diubah arah hidup menjadi arah yang lebih baik. Dan kita akan lihat banyak pertolongan dan berkat Tuhan. Yang percaya tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa buat. Nah, saya akan lanjutkan. Anggap aja ini seri khotbah part 3. Untuk kita mau menerima sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan, yes, kita akan menerima 3 hal itu. Kita harus berubah. Tapi ada satu pesan yang Tuhan ingin saudara dengar di akhir tahun ini. Yaitu untuk kita mau mengalami all things new di tahun 2025, kita harus belajar hari ini untuk memperbesar kapasitas kita untuk menerima yang baru. Saya ulangi sekali lagi, memperbesar apa saudara? Saya berikan tema khotbah hari ini, memperbesar kapasitas untuk menerima yang baru. Kasih tahu kanan kiri, memperbesar kapasitas. Bukan memperbesar kapasitas makan Bapak Ibu Saudara ya. Oh Pak, saya makannya lebih baik. No. Memperbesar kapasitas hati kita. Jadi doa saya lewat firman ini, kita hari ini buat keputusan, ayo kapasitas kita harus diperbesar. Ada amin? Ya. Saudara, kita harus memperbesar kapasitas. Kalau enggak, kita enggak akan pernah bisa menerima sesuatu yang baru. Untuk kita bisa mengalami yang baru, kapasitas juga nggak boleh seperti yang dahulu. Hari-hari ini, kita semuanya kalau mau transfer file, itu pakai yang namanya flash disk. Ya, saudara semuanya pasti pernah pakai ya, flash disk. Saya masih ingat, di awal-awal flash disk ini ada, kapasitasnya hanya paling besar itu kurang lebih 1 giga. Tapi hari ini, flash disk itu ada yang sampai 1 tera. Tetapi jauh sebelum 1 giga, sebelumnya adalah kita nggak pakai flash disk. Ada yang masih ingat nggak sebelum flash disk kita pakai apa untuk transfer data? Yang jawab kelihatan usianya nih ya saudara ya. Ini boomer semuanya saudara. Pakai apa? Disket. Ingat nggak? Pakai floppy disk. Ada anak-anak muda bingung, apa itu Pak floppy disk Pak? Floppy disk adalah, saya mencoba untuk cari kemarin, nggak nemu Bapak Ibu. Sudah susah untuk mencari. Tapi jauh sebelum itu, floppy disk ini, disket ini, itu paling besar itu 256 megabyte. Itu untuk menampung foto kita waktu di kafe, itu gak cukup Bapak Ibu. Apalagi kalau ibu-ibu yang foto, oh haleluya. Kalau ibu-ibu yang foto cukup sekali, selalu kalau coba difoto sekali, jawabannya selalu, kok gak kerasa. Kalau mau kerasa lain kali, HP-nya disawat aja saudara ke dia, pasti kerasa. Saudara kita foto 10 aja pakai iPhone 16 Pro Max. Nggak ada yang amin. Itu lebih dari 256 megabyte. Lihat. Kalau kita mau menerima sesuatu yang baru, foto yang lebih bagus, hal yang lebih bagus, kapasitas harus diperbesar. Tidak mungkin hari ini kita masih pakai disket. Kalau hari ini kita masih pakai floppy disk, masih pakai disket, kita nggak mungkin bisa menerima file yang baru. Setuju nggak sama saya? Begitu juga dalam hidup saudara. Kalau engkau dalam hidup nggak pernah memperbesar kapasitas hatimu, nggak ada tempat untuk Tuhan mengisi hidupmu dengan sesuatu yang baru. Kalau engkau memasuki tahun 2025, hanya dengan kapasitas yang sama aja sejak 10 tahun yang lalu, jangan berharap Tuhan kasih sesuatu yang baru. Doa saya setelah ibadah ini, kita buat keputusan. Saya harus perbesar kapasitas diri saya. Karena saya percaya saat kapasitas saya makin besar, saya percaya hal-hal baru, hal-hal lebih besar, Tuhan akan sediakan buat saya. Setuju? Sama-sama katakan. Amin. Saudara, ibadah kita, yes, 1 kali ibadah, itu kurang lebih filenya 152 giga. 1. Kalau 6 kali kita 1 hari bisa habis 1 tera. Bayangkan kalau kita masih pakai alat yang lama. Saya membayangkan ya Pak, Bu, orang Kristen banyak yang kayak gitu. Tuhan itu udah siapin yang gede banget buat saudara. Tahu nggak, saya mau kasih tahu Tuhan itu sangat sayang sama saudara. Kasih tahu kanan kiri, Tuhan sayang sama kamu. But the problem is, tahun demi tahun, setiap tanggal 31, Tuhan udah siapin sesuatu buat saudara. Tapi pada saat dia lihat, oh belum waktunya. Gak ada tempat. There's no space. Gak ada tempat di sini. Saya catat kegagalan kita untuk memperbesar kapasitas adalah hambatan terbesar untuk kita menerima sesuatu yang baru dari Tuhan.
Kalau kita nggak pernah memutuskan untuk, oh saya harus memperbesar diri saya. Gak bisa Pak. Gak bisa Bu. Anak-anak muda gak bisa. Tuhan Yesus pernah buat satu perumpamaan. Memang tidak dimaksud untuk arti ini. Tapi dia pernah buat satu perumpamaan tentang anggur baru yang dituangkan ke kirbat yang lama. Sebenarnya ini dimaksudkan Tuhan Yesus untuk bicara tentang Injil yang gak bisa diterima kalau mindset kita masih lama. Tapi hari ini kita bisa pakai perumpamaan ini untuk bicara tentang hati. Kalau engkau memasuki tahun 2025 dengan kirbat yang masih lama, hati yang masih lama, hati yang kau nggak pernah memperbesar kapasitasnya, maka apa yang terjadi? Maka kirbat itu akan pecah, dan kita nggak akan pernah menangkap seluruh yang baru dari Tuhan. Doa saya, 2025 setiap jemaat GSJS, kapasitasnya diperbesar oleh Tuhan. Dan saudara menerima banyak hal-hal yang luar biasa, anggur baru berkat Tuhan. Nah Pak, memperbesar kapasitas gimana caranya? Saya mau tanya dulu. Berapa banyak saudara hari ini mau diperbesar kapasitas? Angkat tangan. Oke, puji Tuhan. Tahu nggak? Di dalam Alkitab Tuhan memperbesar kapasitas pakai apa? Saudara perhatikan semua cerita Alkitab. Tuhan memperbesar kapasitas pakai satu kata, namanya masalah. Sekarang saya mau tanya lagi, berapa banyak mau kapasitasnya diperbesar? Loh, nggak semuanya. No other way. Nggak ada cara lain. Satu-satunya cara Tuhan bisa memperbesar kapasitas seseorang adalah ketika Tuhan mengizinkan orang itu menghadapi begitu banyak tantangan dalam hidup. Karena itu tahun 2025 bukan tahun yang tanpa tantangan. Tahun 2025 akan ada tantangan baru yang kita alami, yang diizinkan oleh Tuhan. Tahun 2024 belum selesai, kita udah tahu tantangan apa tahun 2025. Apa? Kita dengar kabar PPN naik berapa persen? 12. Ada yang ngitung, Pak, sebenarnya kalau PPN naik jadi 12%, kenaikan harga itu nggak 1%. Loh, kok bisa? Dihitung-hitung, kalau naiknya 1%, sebenarnya kenaikan harga itu 9%. Saya jadi bingung ngitungnya gimana, saudara. But, yang pasti adalah tahun depan semuanya naik. Tahu dari mana? Karena GSJS kan perlu beli beberapa alat untuk tahun depan. Kita udah dikasih tahu vendor, mulai tanggal 2 Januari semuanya pasti naik. Tahun depan saya mau kasih tahu, semua pasti naik. Semua pasti naik. Harga semuanya naik. Yang nggak naik apa? Kok nggak berani ngomong? Yang nggak naik kolektor, Bapak Ibu Saudara. Kita belum masuk aja kita udah tahu tantangannya apa. Pajak mobil akan naik. Kita semuanya tahu itu. Semuanya serba naik. Doa saya yang nggak naik cuma berat badan saudara. Nggak ada yang amin, berarti semua udah rencana Bapak Ibu Saudara. Saya mau makan sebanyak-banyak. Tapi kita nggak perlu takut sama tantangan. Karena kalau Tuhan mengizinkan tantangan yang baru, Dia juga pasti memberikan kekuatan yang baru. Dan kita nggak perlu takut, jemaat GSJS nggak perlu takut sama tantangan tahun depan. Kalau semuanya naik, berkat Tuhan juga pasti naik dalam hidup saudara. Dan justru tantangan itu memperbesar kapasitas kita. Untuk kita menerima level yang baru dari Tuhan. Dia mau katakan amin. Kita mau belajar hari ini sama-sama. Sebagai penutup dari khotbah ini. Kita mau belajar dari satu tokoh. Kita mau belajar dari orang ini bagaimana sebelum dia menerima sesuatu yang baru, bagaimana dia harus menghadapi tantangan demi tantangan. Dan tantangannya gak mudah, tantangannya berat. Tapi ketika dia berhasil melewatinya, pertolongan berkat Tuhan sangat luar biasa dalam hidupnya. Doa saya, apa yang terjadi kepada tokoh ini, saudara juga alami dalam hidup saudara. Kita menerima sesuatu yang baru. Dan tokohnya siapa? Tokoh ini adalah tokoh favorit saya. Karena tingginya kurang lebih sama-sama dengan saya. Yaitu namanya Daud. Siapa Bapak Ibu Saudara? Kita mau belajar dari Daud. Bagaimana dia mempersiapkan, memperbesar kapasitasnya untuk menerima sesuatu yang baru. Saya mau tutup hari ini. Ada 3 rahasia Daud. 3 rahasia ini kau pegang, kau lakukan di tahun 2025. Dan percayalah kapasitasmu pasti diperbesar. Dan engkau akan melewati setiap tantangannya di depanmu. Yang setuju katakan amin. Kita akan belajar 3 rahasia dia. Untuk mengatasi dan memperbesar kapasitasnya. Dari salah satu mazmurnya. Kita akan baca hanya dari satu mazmur. Dan kita akan bagi jadi 3 poin. Mazmur ini. Yaitu Mazmur 27. Ya, Mazmur 27. Kita tutup dengan ini. Yang pertama, kita mau baca Mazmur 27 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga.
Mari kita baca bersama-sama karena hanya 3 ayat Bapak Ibu Saudara. Mazmur 27 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Boleh dengan suara keras ya? 1, 2, 3. Ya, dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? 2. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang apa? Tergelincir dan jatuh. Ayat 3. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, apa saudara? Tidak takut, apanya saudara? Hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ya percaya sama-sama katakan? Kita stop di situ dulu. Apa rahasianya Daud? Untuk dia menghadapi tantangan baru di dalam hidupnya. Supaya Tuhan memperbesar kapasitasnya. Catat yang pertama. Rahasianya adalah dia menjaga dan menguatkan hatinya. Ulangin sama-sama. 1, 2, 3 apa? Menjaga dan menguatkan hatinya. Sama-sama tepuk dada saudara, katakan jaga hati. Ini pesan Tuhan penting buat saudara. 2025, kau harus banyak jaga hatimu. Yang mau katakan amin. Saudara, di dalam Mazmur 27 ayat 1-3 sangat isinya luar biasa. Tuhan adalah bentengku, Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah terangku. Kepada siapa? Coba tampilin ayat 1. Kepada siapa aku harus takut? Ih, keren banget perkataannya. Dikatakan, Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sebenarnya kalau kita lihat kata-kata ini kata-kata yang keren banget. Tapi tahukah bahwa Daud menulis ini sebenarnya adalah luapan isi hatinya yang sedang takut dan sedang gentar. Karena itu dia harus menguatkan dirinya, dia berkata, oh kepada siapa aku harus takut, kepada siapa aku harus gemetar. Kenapa? Karena pada saat itu dia sedang takut dan sedang gemetar. Dia sedang gentar menghadapi semua tantangan baru yang ada di depan dia. Sebenarnya Mazmur 27 ayat 1-3 adalah upaya Daud untuk menenangkan hatinya yang sedang kacau balau. Mungkin hari ini saudara datang di ibadah ini, hati saudara lagi kacau balau. Mungkin saudara penuh dengan perasaan, Pak, kok kayak gini ya Pak? Pak, kok masalah hidup saya kayak gini ya Pak? Pak, persoalan saya kok kayak gini? Mungkin engkau datang dengan hati yang kacau balau. Daud harus hatinya kacau balau. Kenapa? Karena dia memasuki sesuatu yang baru. Tapi yang dia lupa adalah dia harus menghadapi masalah yang baru. Tantangannya mulai baru. Kalau saudara baca ayat 2, dia harus menghadapi penjahat-penjahat. Di ayat 3, saudara lihat, dia harus menghadapi tentara yang berkemah. Dia harus menghadapi peperangan. Ini adalah tantangan baru. Kenapa? Karena sebelumnya dia kerjanya bukan sebagai tentara. Sebelum dia diurapi jadi raja, pekerjaan Daud apa Bapak Ibu? Gembala. Gembala 2-3 ekor. Yang dia hadapi setiap hari cuma itu aja. Setiap hari yang dia hadapi paling parah adalah beruang. Paling parah adalah singa. Yang cuma datang dengan cakarnya, dengan kekuatannya, dengan mulutnya. Tapi sekarang posisinya diberikan yang baru. Bukan lagi gembala, tapi calon raja. Calon raja tantangannya lebih besar. Dia harus menghadapi tentara, penjahat, dia harus menghadapi manusia yang penuh tipu muslihat. Sebagai seorang calon raja, dia nggak tahu siapa yang di sisinya. Dia nggak tahu siapa yang baik sama dia karena ada alasan atau enggak. Dari situ saya belajar, level yang baru membawa tantangan yang baru. Ulangin sama-sama, level yang baru membawa apa? Kalau saudara mau menerima sesuatu yang baru, jangan kaget. Jangan heran. Kalau dalam hidup kita pasti ada tantangan yang apa Bapak Ibu? Ada satu pepatah yang berkata, if you pay peanut, you get monkey. Kalau kita bayarnya kaca, kita dapatnya monyet. Kalau saudara dan saya hanya mau itu-itu aja masalahnya, levelnya nggak akan pernah baru. Kalau mau gampang, Daud harus tetap jadi gembala. Domba aja. Dia hadapinnya domba aja, nggak ada masalah. Tapi karena Tuhan siapkan dia memasuki musim yang baru, dia harus siap menghadapi tantangan yang baru. Dan Mazmur 27 adalah cara dia untuk nenangin hatinya. Ada dari saudara hari ini butuh ketenangan hati? Mungkin hatimu sedang kacau balau dan kau butuh tenang. Datang sama Tuhan, percayalah hari ini kau pulang dengan damai sejahtera dan ketenangan dari Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling khas. Daud ngadepin ketakutan, gentar. Ada tentara Tuhan. Ada tentara berkemah, ada penjahat-penjahat. Tetapi di ayat 3 dia berkata, hatiku tidak takut. Kenapa? Karena dia belajar untuk jaga hatinya. Tahun depan kalau saudara mau lihat berkat baru, tantangannya pasti baru.
Yang pertama yang harus engkau siapkan adalah hatimu. Apa yang harus engkau siapkan Bapak Ibu? Saat kita dibawa Tuhan ke level yang baru, yang pertama engkau harus jaga. Yang pertama engkau harus kuatkan itu hati. Karena setan pasti menyerang hatimu. Pasti. Nah kalau kita biarkan hati kita nggak dijaga, kita biarkan hati kita lemah, itu adalah cara dan kuncinya iblis untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup. Karena itu hari ini doa saya, kita semuanya jaga hati kita. Sekali lagi tepuk dada, katakan jaga hati. Jaga hati dengan cara apa? Jaga pintunya. Kalau saudara mau jaga rumah saudara, ya dijaga pintu masuknya. Kita harus jaga 2 tempat pintu masuk. Nah, pintu masuk ke hati cuma ada 2. Cuma ada berapa saudara? 1, penglihatan, mata. Yang kedua adalah pendengaran. Penglihatan dan apa saudara? 2 ini yang harus kita jaga tahun 2025. Jaga pintu. Jaga hati di dalam Alkitab memakai istilah seperti seorang tentara yang menjaga pintu. Gerbang dari sebuah kota yang dia jaga. Jadi kita harus perhatikan yang kita lihat dan yang kita dengar. Kalau kita mau masuk ke hati seseorang itu lewat 2 ini. Penglihatan dan pendengaran. Karena itu waktu dulu kita deketin pacar kita. Dulu bapak-bapak waktu deketin istri bapak sekarang. Pasti lewat 2 ini. Lewat apa? Penglihatan dan apa? Pendengaran. Bapak-bapak kan gitu. Kalau mau deketin biasanya nggak pernah mandi, tiba-tiba sekarang mandi sehari 3 kali. Sebelumnya nggak pernah gosok gigi, sekarang bisa rajin gosok gigi. Dan bukan cuma gigi digosok, lidahnya pun ikut digosok. Yang biasanya pakai baju 3 hari sekali ganti. Sekarang dia akan pergi ke toko, beli baju yang paling bagus, beli baju yang paling keren, untuk menggait hati dari yang dia taksir. Iya nggak sih?